Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma ssalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali atau kita bisa bertemu mungkin untuk yang perdana karena pada malam hari ini untuk pertama kalinya kebetulan kami bisa mengisi di sini setelah sebelumnya berkali-kali dihubungi Jio. Jawabannya mesti sama, ngapunten selalu ada acara, tapi alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah, bertemu, bersilaturahim dalam rangka kita mengkaji ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW yang berguna untuk, yang jelas pasti berguna untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita jadikan panutan, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari akhirat nanti. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang namanya thalabul ilmi, menuntut ilmu, hadir di majelis taklim itu merupakan nikmat besar yang Allah berikan pada kita. Kita bisa hadir, kita bisa datang di kajian ilmu itu, sesungguhnya merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Tidak peduli panas hujan, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menggerakkan hati kita, sudah menggerakkan diri kita, kita semuanya tentunya bisa untuk hadir apapun kondisinya. Yang penting napa ceritane, selama nyawa masih nempel, selama masih diparingi sehat, asal Allah Subhanahu wa taala menggerakkan diri kita, insyaallah akan ringan untuk hadir. Hanya saja yang namanya orang kaya ndene wong sing menuntut ilmu itu, orang yang menuntut ilmu itu, cara-carane itu seperti orang yang orang yang menuntut ilmu itu ibarat kata seperti orang yang meminum air dari suatu mata air. Ada yang meminum air seperti apa? Seperti orang yang meminum air dari mata air. Utawa kalau ibarat kata kalau diumpamakan seperti sepeda motor atau mobil yang ngisi bensin atau ngisi solar di pom bensin. Saya punya mobil, panjenengan semua punya mobil, itu kan kebutuhan nganunya ndak sama. Ada yang meminum bahan bakarnya itu banyak, ngisine suwi ning enteke cepet, ada mobil seperti itu ta. Tapi ada juga mobil sing bahan bakarnya ora entek. Ngisi sekarang nanti baru ngisi lagi seminggu lagi, ada seperti itu. Begitu juga ilmu yang kita peroleh di majelis-majelis taklim, ilmu yang kita peroleh di kajian-kajian itu memang di antara kita juga kayak mobil tadi. Ada yang butuhnya, ada yang bisanya nyerap cuma 5 liter wis full, ada yang 10 liter nembe full, ada yang 20 liter baru full. Sama manusia itu juga
ketika kita datang ke majelis taklim nggih, mungkin satu dengan yang lainnya itu menangkap ilmu itu berbeda-beda. Dalam artian apa? Ilmu jadi ngeten, sama-sama datang ke suatu majelis taklim. Si A dan si B sama-sama datang ke suatu majelis taklim hari ini. Besok datang kemana? Besok datang kemana lagi? Nggih. Tapi bisa jadi antara si A dan si B ini, nggih, ilmu yang dia dapatkan berbeda. Ada yang mungkin salah satu di antara mereka ada yang ilmunya yang dia dapatkan itu maksimal. Tapi ada juga ilmu yang mungkin dia dapatkan kurang maksimal. Nah, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini kita akan mencoba sedikit belajar tips-tips dari para ulama agar kita itu ngaji itu bisa lebih maksimal ilmunya, agar ilmu itu lebih meresap ke dalam jiwa kita. Nek kata para ulama apa? Fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi. Ini kunci pertama. Kita belum masuk tipsnya ya, ini masih kunci pertama. Yang namanya keberkahan ilmu itu masuk ke dalam diri seseorang, keberkahan ilmu itu masuk ke dalam hati seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim itu tergantung apa? Ala hazzi qalbihi min ta'zimihi. Bergantung dari mana dia menghormati ilmu tersebut. Bergantung dari mana sikapnya terhadap ilmu tadi. Tergantung bagaimana dia menghormati dan memuliakan ilmu tersebut. Kan beda ketika non sewu nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita ini berada di ketika kita mendengarkan pengajian yang sifatnya datang langsung ke masjid seperti ini, duduk melihat langsung apa yang disampaikan, kalih tenggriane masing-masing, ngrungokke pengajian mungkin rekaman atau online tapi disambi, sing bapake mungkin disambi ngumbah Honda, sing biongane disambi masak napa ngepel, itu nanti lain rasanya, nggih ta? Luweh nyantel, luweh kerasa nek tekalang langsung. Karena apa? Dengan datang langsung seperti ini, itu berarti apa? Diri kita sudah ada penghormatan, sudah ada apresiasi, sudah ada pengagungan terhadap ilmu itu sendiri. Bukan masalah siapa yang menyampaikan, itu urusan keri. Yang namanya ilmu, itu bukan siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi saluha an yakuna mahallan lahu. Barang siapa yang hatinya itu dipenuhi dengan rasa menghormati dan memuliakan ilmu, niscaya ilmu itu, niscaya hatinya tadi akan menjadi wadah yang pas untuk ilmu. Wa bi qadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi. Termasuk juga apa? Semakin seseorang itu menurun respeknya terhadap suatu ilmu, yanqusu hadzul abdi minhu. Niscaya ilmu itu apa? Semakin sedikit pula meresap dalam jiwanya. Hatta yakuna minal qalbi, hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi. Semakin rendahnya seseorang dalam menghormati ilmu berarti apa? Semakin sedikit pula ilmu yang meresap ke dalam hatinya. Sampai-sampai bila dia tidak menghormati ilmu sama sekali, ya ilmu tidak akan masuk. Ilmu itu tidak akan meresap dalam jiwa. Bahkan kalau kata seorang tabi'in itu kurang lebihnya begini. Yang namanya ilmu itu memang mahal. Kata seorang tabi'in apa? Ilmu itu memang mahal. Kalaupun Anda mengorbankan harta dan tenaga serta waktu Anda 100% untuk mencarinya, lau a'taitahu kullaka, kalau Anda mencurahkan 100%
harta Anda, mencurahkan 100% tenaga Anda, mencurahkan waktu Anda 100% untuk menuntutnya, untuk mencari ilmu itu apa? Ma'a'taka illa ba'dahu. Niscaya apa? Ilmu itu hanya akan memberikan sebagiannya saja. Padahal kita sudah total mencari, mengejar, ya. Enggak peduli panas hujan, ya, enggak peduli panas nyeter udan barat, mangkat pengajian momen. Ya. Itu apa? Ma'a'taka illa ba'dahu. Ilmu itu hanya akan memberi sebagian dari dirinya. Niku wong sing gelem sinau. Nggih, wong sing gelem sinau itu kan apa? Nggih. Orang yang mau belajar itu Allah berfirman apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Orang yang mau belajar saja oleh Allah dikatakan apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Lah pamane sing ora gelem sinau. Blas kan berarti ngoten. Nggih. Nek carane wong kulonan apa? Orang ngerti acan. Nah. Nggih sih Mas. Sing tiyang kilenan ya orang ngerti acan, ora gelem sinau ya orang ngerti acan kan gitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada beberapa langkah melalui kesempatan yang singkat pada malam hari ini, ada beberapa langkah yang perlu kita upayakan agar ilmu itu lebih meresap dalam diri. Agar ilmu itu tidak sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Agar ilmu itu apa? Kerasan manggon teng mriki. Ilmu itu kan masuknya lewat sini, manggone teng mriki. Dicerna oleh ini, kemudian apa? Diamalkan oleh ini dan kaki. Itu ilmu seperti itu urut-urutannya, masuk dulu lewat sini, terus dicerna oleh sini, meresap ke dalam sini, lalu apa? Diamalkan dengan ini dan yang di bawah kaki. Langkah pertama agar ilmu itu semakin meresap dalam jiwa. Apa? Para ulama mengatakan tathiru wi'ail ilmi. Membersihkan dulu benda yang jadi wadah ilmu. Apa benda yang jadi wadah ilmu? Wa huwal qalbu, yaitu hati manusia. Makanya saya tadi katakan ilmu itu apa? Masuk lewat telinga, dicerna oleh pikiran dan diresapkan ke dalam hati. Ini yang jadi wadah ilmu. Panjenengan sekalian, kita semuanya, nek onten napa? Kita buka keran. Kita membuka keran, kan ada air keluar. Kita tadai menggunakan ember. Nek ember niku ember sing waras, ember sing genah, niku insyaallah mboten suwi bakalan kebek dan air itu bisa kita manfaatkan. Nanti kosong kita isi lagi, kita manfaatkan lagi. Ning nek ember soak, embere sentet utawane wonten sing bocor, ember soak, ember sentet wonten sing bocor, mbok paribasan buka keran ngasih ngowos man, mboten kebek-kebek. Kita punya ember, mbok ember regane ngasih paribasan tuku ember rega 5 juta 10 juta misalnya kalau ada, tuku ember rega 5 juta 10 juta, tapi apa bagian bawahnya ada yang bolong, ora ketang segini, niku disikran boh yang mboten bakal kebek karena apa? Wadahnya rusak, embere soak. Nah, wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al ilmu. Sejauh mana hati kita itu bersih di mata Allah, sejauh itu pula nanti ilmu akan masuk. Sejauh mana hati kita itu sejauh mana hati kita itu bersih, sejauh mana hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sejauh itu pula nanti hati kita akan lebih mudah menerima ilmu dan ilmu itu semakin nyantol. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Ketika hati itu semakin baik, semakin berkualitas,
nanti yang masuk juga apa ilmu-ilmu yang berkualitas. Allah berfirman apa? Allah berfirman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Taala tidak melihat pada rupa fisik kalian, good looking apa bad looking, itu Allah tidak akan melihat ke situ. Wa amwalikum juga tidak akan melihat ke harta kalian. Yang satu konglomerat, yang satu paribasan, yang satu konglomerat, yang satu kolong melarat misalnya. Itu Allah tidak akan melihat ke situ. Tapi apa? Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kualitas hati kalian dan kualitas amalan kalian. Nah, dari sini, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran apa? Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan ilmunya di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala itu akan meletakkan ilmunya yang ke dalam hati kita, itu dilihat kualitas hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang kualitas diri kita daripada kita sendiri. Selama kita mau memperbaiki diri, selama kita itu mau menyucikan hati, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala berkenan meletakkan sebagian ilmunya yang ada dalam meletakkan sebagian ilmunya ke dalam hati, ke dalam jiwa kita. Lah berarti membersihkan diri kita dari apa? Membersihkan diri kita dari racun syubhat dan racun kemaksiatan. Racun syubhat maksudnya apa? Kita membersihkan hati dari racun syubhat. Berarti apa? Dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dari hal-hal yang berlawanan dengan akidah Islam. Itulah kenapa mohon maaf orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, orang kafir misalnya, diberitahu ilmu yang bermanfaat pun tidak akan masuk. Mohon maaf. Yang namanya orientalis itu profesor-profesor orang-orang barat sana yang agamanya non-Islam, tapi mereka menguasai Islam. Banyak mereka, jadi gini, di kalangan dunia barat itu ada yang namanya orientalisme. Orientalisme itu studi atau belajar tentang dunia ketimuran, wabil khusus di sini Islam. Jadi mereka punya banyak ahli-ahli, punya banyak profesor-profesor. Orang ming SAG, orang ming MA, wis profesor pun, apa SPDI, enggak cuman itu, sarjana agama, sarjana pendidikan Islam, di atas lagi itu gelarnya, keilmuannya sudah di atas lagi, profesor. Mereka itu non Muslim, tapi apa? Mereka sangat menguasai literatur Islam. Mereka sangat menguasai kitab-kitabnya kaum muslimin. Mungkin profesor-profesor mereka itu nek kon jlentrehake fikih kalih kula pinter kono mbokan. Nek kon nerangake fikih kalih kula pinter kono. Karena apa? Literasi mereka terhadap fikih Islam itu sudah sangat mendalam. Tapi apakah apa yang mereka baca bermanfaat? Tidak bermanfaat. Karena apa? Mereka tidak beriman pada Allah. Mereka tidak percaya Rasulullah. Coba kalau Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat, sesekali nanti searching Google. Kamus hadis, judulnya Mu'jam al-Mufahras li al-Fadhil Hadis An-Nabawi. Ada kitab apa judulnya? Mu'jam al-Mufahras li al-Fadhil Hadis An-Nabawi. Itu kamus hadis, kamus hadis itu kira-kira tebalnya sementen nggih. Kamus hadis apa? Tebalnya sementen. Ada berapa jilid? 6 atau 8 jilid lah kira-kira. Judulnya pakai bahasa Arab, Al-Mu'jam Al-Mufahras li al-Fadhil Hadis An-Nabawi, atau kurang lebih seperti itu.
Itu kamus hadis. Jadi kalau kita mau mencari, kita misalnya mendengar satu hadis, terus kita melihat kata kuncinya, kita cari di buku itu, nanti itu akan ada keterangan. Oh, ini hadis riwayatnya Bukhari, hadis riwayatnya Muslim, hadis riwayatnya Abu Daud, hadis riwayatnya Tirmidzi dan seterusnya. Uraming riwayate tapi sak nomere juga biasanya ada di situ keterangannya. Yang ngarang siapa? Yang ngarang orang Belanda namanya Wensing. Islam bukan. Ning bisa gawe kamus hadis. Tapi ilmunya bermanfaat. Kita yang memanfaatkan, tapi tidak ada pengaruhnya pada dia. Sampai meninggal juga non muslim. Ning bisa gawe kamus hadis. Dia mengumpulkan tidak salah 6 atau 9 kitab hadis, saya lupa, dikumpulkan, diteliti satu-satu, kemudian dari situlah dia mulai menyusun bukunya. Ini zaman dulu, dia nyusunnya kapan? Nyusunnya zaman dulu, zaman tahun 30-an apa 40-an. Dereng ngonten Maktabah Syamilah, dereng ngonten sing jenenge ChatGPT itu ndak ada. Sekarang mah gampang, orang nyari hadis mah ChatGPT tolong carikan saya hadis ini, langsung metu. Nah itu dia ndak, dia itu manual. Makanya apa? Kita katakan, di sini apa? Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilmu. Ilmu itu meresap ke dalam jiwa yang bersih. Kalau jiwanya tidak bersih, dia tidak akan meresap. Ya dia hanya sekedar tahu, sekedar ngerti, hanya untuk pengetahuan, hanya untuk studi, tapi di tingkah lakunya sehari-hari sama sekali tidak ada buahnya. Yang kedua apa? Membersihkan diri dari maksiat. Membersihkan diri dari maksiat. Ada satu syair yang terkenal yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Syair terkenal, ini mungkin sudah sering kita dengar. Beliau mengatakan apa? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Saya, kata Imam Syafi'i loh ini, itu gini, Imam Syafi'i yang kita tahu hafalan beliau seperti apa. Imam Syafi'i itu hafalannya seperti apa? Imam Syafi'i itu kalau kita pengen tahu hafalan beliau itu gini. Suatu hari di usia remaja lah, kira-kira usia remaja, kira-kira beliau belum ada 17 tahun usianya, masih 12 tahun kurang lebih. Itu beliau datang dari mana? Kota Mekah menuju kota Madinah untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas, gurunya. Imam Malik punya syarat yang boleh berguru kepada saya. Satu, syaratnya sudah selesai 30 juz. Yang kedua, syaratnya harus menghafalkan kitab saya, isinya kurang lebih hadis 2500 buah. Namanya kitab Muwatta. Itu isinya sekitar 2500 hadis. Imam Syafi'i datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, jenengan saking pundi? Kula saking Mekah. Asmane sinten? Kula Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oh, Quraisy jenengan. Nggih. Lah mriki wonten kersa napa? Sedyanipun napa kok rawuh mriki? Kata Imam Syafi'i, kula mriki ajeng meguru kalih panjenengan. Oh, ajeng meguru kalih kula. Jenengan pun hafal Quran? Sampun. Nggih, gangsal tahun kepungkur kula pun rampung 30 juz. Wah, alhamdulillah. Lah pun hafal kitab kula dereng. Masalahnya sinten mawon ingkang napa badhe meguru kalih kula kedah ngapalken kitab Muwatta ingkang kula serat. Nggih. Cacahipun hadisipun cacahe pinten? Cacahe 2000 gangsal atus. Kurang lebih segitu, 2200 atau 2500. Napa? Malah 3500-an. 3000 gangsal atus. Nek jenengan saged ngapalaken monggo, nek jenengan dereng saged ngapalaken nggih monggo dapalaken riyen nek pun khatam
mriki malih. Nah, kata Imam Syafi'i, oh nggih, kula tak pados, kitabe mengke tak nganu, tak apalken. Beliau pulang 7 hari kemudian. 7 hari kemudian. Let seminggu. Itu Imam Syafi'i datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wonten apa? Kok rawuh mriki? Alhamdulillah kula pun apal. Kula pun apal. 3.500 hadis dihafalkan hanya dalam waktu 1 minggu. Jal nek pun apal tak nganu, tak cek. Nggih monggo. Nggo niki kitabe. Imam Malik menyebutkan hadis apa di halaman berapa, Imam Syafi'i langsung menyebutkan lanjutannya. Nah, setelah dicek, wah ya wis ki mencen apal temenan ora gawe-gawe. Monggo. Nah, itu pun beliau sempat mengeluh. Orang yang hafalannya seperti itu, zaman sekarang nggak ada yang kayak gitu. Bisa apa hafal 3.500 hadis dalam waktu seminggu? Itu kan napa? Nek cara-carane pelawak mbiyen apa hil yang mustahal kan. Hil yang mustahal. Ini zaman seniki. Nggih. Itu saja Imam Syafi'i mengatakan apa? Syakautu ila waqi'in su'ahifzi. Saya pernah mengeluh pada guru saya yang lain selain Imam Malik, namanya Imam Waqi' bin Al-Jarrah. Apa su'ahifzi? Saya itu ngapal kok ora masuk-masuk ya. Padahal sudah kayak gitu apalannya, beliau mengatakan apa? Saya itu ngapal kok enggak suka, kok apa? Kok enggak masuk-masuk. Kemudian apa? Beliau mengatakan fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' bin Al-Jarrah mengatakan, ya sudah nek gitu kamu harus meninggalkan maksiat. Lah padahal Imam Syafi'i itu kan hitung-hitungannya ya bisa dihitung wong ora tahu maksiat lah. Nah, ini yang perlu diperhatikan, wa akhbarani bi annal ilma nurun. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Imam Waqi' bin Al-Jarrah memberitahukan pada saya kalau ilmu itu cahaya dari Allah. Ilmu itu cahaya dari Allah. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Cahaya dari Allah tidak akan dihadiahkan kepada tukang maksiat. Jadi mohon maaf, nek kita kadang masih suka bermaksiat pada Allah, lisan kita mungkin tidak terjaga, pandangan mata kita jelalatan, terutama mohon maaf kaum pria itu kan biasanya ini penyakit utamanya napa? Pandangan mata yang kadang susah dikendalikan. Atau mungkin lisan kita, nah ini mohon maaf penyakitnya kaum wanita biasanya pada lisan. Wonten cerita apa sidik langsung nimbrung kan gitu. Nggih, ya toh? Kita cerita pada mereka sesenti, nanti mereka cerita pada temannya bisa 12 senti. Nah, nanti temannya cerita pada temannya lagi bisa ngasih 20 senti. Kok cerita maling tadi 5 meter. Berarti apa? Bumbune koken. Itu penyakitnya wanita pada lisan, penyakitnya laki-laki pada mata. Nek kita masing-masing bisa mengontrol mata kita, mengontrol lisan kita, mengontrol hati kita, untuk tidak tidak negatif thinking, tidak gampang suudzon, tidak gampang berprasangka buruk, mengatur atau mengendalikan perilaku kita. Disitulah Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan ilmunya kepada sebagian dari ilmunya kepada kita. Bahkan Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari, Imam siapa? Sahal bin Abdillah At-Tustari. Beliau mengatakan haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Tidak mungkin bagi hati itu kemasukan cahaya dari Allah, yaitu ilmu, sedangkan di dalam hati itu masih ada perkara yang Allah benci. Yang kedua, agar ilmu itu lebih merasuk dalam jiwa, agar ilmu itu lebih meresap ke dalam hati. Nomor 2 apa? Ikhlasun niyyati fihi. Selalu mengikhlaskan niat kita dalam mencari ilmu. Kita mencari ilmu itu tujuannya untuk apa? Nyari dunia apa nyari akhirat? Nah, itu. Karena apa? Yang namanya keikhlasan
Ini berkali-kali kita diingatkan, berkali-kali kita ini mendapatkan peringatan, berkali-kali guru-guru kita itu selalu mengingatkan kepada kita ikhlas, 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 ikhlas. Ya karena memang itu modal hidup nomor satu, itu apa? Ikhlas. Itu modal hidup nomor satu. Makanya kita selalu diingatkan agar selalu apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Membersihkan hati dari kesyirikan, membersihkan hati dari syirik besar maupun syirik kecil. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Secara apa? Ikhlas. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah dan agama hanya untuk Allah, hunafa. Di mana dia itu apa? Menempuh jalan yang lurus, meluruskan niat, meluruskan hati, meluruskan amalan. Perintah Allah kepada kita apa? Liya'budullaha mukhlishina, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Menuntut ilmu itu kan ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Nah itu seyogyanya kita landasi dengan keikhlasan nomor satu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa dalam hadis yang sudah masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu hanya akan dinilai berdasarkan niatnya dan manusia hanya akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia niatkan. Masalah ikhlas ini merupakan hal yang diwanti-wanti oleh para ulama sejak zaman dahulu kala. Makanya seyogyanya kita sebagai seorang muslim itu setiap hari itu kita perlu muhasabah. Nah, makanya kita selaku seorang mukmin beriman kepada Allah memang setiap hari memang harus selalu muhasabah. Yang dimuhasabah nomor satu itu apa? Ikhlas. Hari ini saya sudah ikhlas apa belum? Hari ini saya berbuat riya atau tidak? Hari ini saya berbuat syirik besar atau syirik kecil atau tidak? Nah ini yang harus selalu kita evaluasi. Nomor satu. Imam Abu Bakar Al-Marudhi. Imam Abu Bakar Al-Marudhi salah seorang muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah yakni Ahmad ibna Hanbal wa dzakara lahu as-sidqa wal ikhlas. Saya pernah mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah kejujuran dan keikhlasan. Ada seorang laki-laki bertanya pada Imam Ahmad bin Hanbal soal masalah kejujuran dan keikhlasan. Beliau mengatakan apa? Bihadza irtafa'al qaum. Dengan dua modal tadi, kejujuran dan keikhlasan, seseorang atau suatu kaum akan mendapatkan kemuliaan. Jujur dan ikhlas. Kalau kita bicara jujur, saya pernah membaca indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi ini semakin bagus nilainya itu ternyata mempengaruhi kemakmuran suatu negara. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Indeks persepsi korupsi itu semakin rendah di suatu negara, itu ternyata menjadikan negaranya semakin makmur. Karena saya perhatikan, mohon maaf, indeks persepsi korupsi yang rendah itu akan mendorong apa? Good governance, mendorong apa? Pemerintahan yang berkualitas. Pemerintahan yang berkualitas itu nanti akan apa? Lebih efektif dalam membangun dan memajukan negaranya. Kita lihat negara-negara yang indeks persepsi korupsinya rendah, itu ternyata negara-negara dengan pendapatan kapita yang sangat tinggi di dunia. Norwegia, Swedia, Finlandia, Denmark, Islandia, Kanada, dan ternyata apa? Justru malah diambil oleh negara-negara barat yang notabene bukan Islam.
Indeks persepsi korupsi itu justru malah apa? Yang rendah itu di negara-negara barat. Di Asia Tenggara yang indeks persepsi korupsinya rendah siapa? Singapura. Itu hampir setara dengan negara-negara Asia, negara-negara Eropa Barat. Apakah Singapura negara Muslim? Bukan. Tapi nyatanya apa? Justru akhirnya mereka bisa lebih maju daripada kita dalam perkara dunia. Indonesia peringkat berapa? Di atas 130. Peringkatnya berapa? Di atas 130. Data yang saya baca 134, terus kemudian melorot jatuh ke 138. Nek sekarang saya tidak tahu peringkat berapa, wallahu alam nek sekarang. Tapi data terakhir yang saya baca, Indonesia peringkatnya melorot dari 134 ke 138. Negara Muslim yang indeks persepsi korupsinya rendah itu mana? Itu didominasi negara-negara Teluk dan Malaysia. Itu pun sudah peringkat di atas 10 besar. Makanya Imam Ahmad benar ini, bihadza irtafa'al qaum. Pengen jadi orang mulia, pengen jadi bangsa yang maju, pengen jadi bangsa yang berperadaban, nomor satu kejujuran. Dan yang kedua apa? Keikhlasan. Nek kejujuran ini urusannya dengan urusan dunia dan akhirat, keikhlasan ini juga urusannya dengan apa? Dunia akhirat juga. Berarti apa? Agar kita sukses dalam menuntut ilmu, tadi dikatakan apa? Kejujuran dan keikhlasan itu modal kemuliaan seorang manusia. Berarti agar kita sukses dalam menuntut ilmu, ilmu kita itu tidak sekedar numpang lewat di telinga, kita harus ikhlas dalam mendapatkannya. Sampai-sampai dikatakan apa? Wa man dayya'a al-ikhlasa fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Barang siapa yang melupakan soal keikhlasan dalam thalabul ilminya, dia akan terlewat apa? Ilmun katsir. Dia akan terlewat dari ilmu yang banyak, wa khairun wafir, dan akan apa? Terlewat dari kebaikan yang melimpah. Yang ketiga, agar ilmu itu semakin meresap ke dalam jiwa kita, jam'u himmatin nafsi alaihi. Apa itu jam'u himmatin nafsi alaihi? Selalu memotivasi diri untuk belajar. Karena yang namanya motivasi itu seperti api, kurang bahan bakar pasti padam. Manusia itu seperti itu, motivasinya itu apa? Seperti api. Nek kurang bahan bakarnya mesti padam, tapi nek rutin dicek bahan bakarnya, rutin diperiksa bahan bakarnya, jangan sampai kehabisan bensin, itu akan tetap menyala. Nah, begitulah kita manusia, ketika motivasi kita itu meredup, kunjur dadi napa? Wekah ngaji biasanya. Ketika orang itu motivasinya sudah meredup, biasanya napa mangkat kaji arah-arasen. Sing alasan udan lah, sing alasan sibuk lah, sing alasan apalah. Kecuali memang uzurnya uzur yang betul-betul syar'i, baru lain cerita. Tapi nek biasanya gitu. Ketika motivasinya meredup, kita lihat saja. Mungkin kawan-kawan kita, teman-teman orang-orang sekitar kita, yang tadinya rajin, yang tadinya sregep, manakala motivasinya meredup, blas ora kenal ngaji mesti. Lah berarti apa? Yang namanya motivasi ini harus selalu dijaga. Bagaimana cara menjaga motivasi? Satu, minta tolong pada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, salah satunya. Yang nomor dua, kita harus tanamkan kesadaran ilmu itu barang bermanfaat, lebih bermanfaat daripada harta. Itu harus selalu kita tanamkan. Manakala kesadaran itu tertanam, manakala kesadaran itu manakala kesadaran itu tertanam dalam jiwa kita, di saat itulah motivasi akan selalu ada.
Dan juga kita tanamkan kesadaran apa? Bahwasanya nggih, orang bila berhenti belajar nggih, dia sadar atau tidak sadar sudah jatuh dalam kebodohan itu sendiri. Jadi apa? Mohon maaf, tingginya gelar itu nggih, orang yang gelarnya renteng-renteng itu nggih, bukan berarti dia njur praile sinau, mboten mentang-mentang wis profesor nyoraban sinau lah. Enggak. Justru malah apa? Orang itu semakin tinggi gelarnya dia akan semakin haus akan ilmu. Nggih. Makanya yang namanya profesor itu kan dia tidak pernah berhenti menulis. Karena apa? Dengan menulis itulah dia menjaga semangatnya. Berikutnya, yang nomor berapa ini? Nomor 4. Agar ilmu bermanfaat untuk kita, apa? Sarful himmah fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Agar ilmu bermanfaat bagi kita, berarti kita dalam mencari ilmu itu apa? Ilmu yang memang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu kita dapatkan manakala kita mengambil dari sumbernya. Apa sumber ilmu? Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Qala Allah wa qala Rasulullah. Bisa nimba dewek ya alhamdulillah, ora bisa nimba dewek ya njaluk tolong ditimbakna kan gitu. Bisa ngambil sendiri ya alhamdulillah, itu lebih baik. Kalau tidak bisa ngambil sendiri ya berarti kita minta tolong orang lain untuk ngambilkan air dari sumur. Kita bisa ngaji Quran hadis sendiri, punya ilmu alatnya, alhamdulillah. Tapi kalau belum bisa, ya kita minta tolong ke orang yang memang sudah punya ilmu alat. Siapa? Para ulama. Kalau kita perhatikan yang namanya sungai, itu semakin jauh dari sumbernya. Ini kan saya budek Bapak Ibu sekalian nek mirsani Kali Serayu, ingin cepak kali tuk, ingin cepak kali tuk, kan Kali Serayu ini kok bening, dah. Lepen Serayu niki teng dieng niku wonten sih bening, banyune tesih resik. Tapi nek lepen Serayu pun teng mriku muara. Kan warnane pun berwarna-warni nggih warnane. Ana sing coklat, ana sing hijau dan seterusnya. Itu apa? Begitulah Islam. Manakala kita mempelajari Islam langsung dari sumbernya lewat ulama-ulama yang berkompeten, berarti apa? Semakin bermanfaat ilmu yang kita dapatkan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung bahwasanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala memang menurunkan Al-Quran itu sebagai apa? Petunjuk dan cahaya, ya kan? Contoh apa? Allah berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada hal-hal yang meragukan sebagai petunjuk. Apa? Petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Karena Al-Qur'an disifati petunjuk, berarti nek kita ngaji Quran, kita ngaji hadis, itu berarti apa? Kita sudah mendapatkan petunjuk. Gitu loh. Karena waktu sudah hampir masuk Isya, kita lanjutkan lagi. Yang kelima, agar ilmu semakin meresap apa? Sulukul jadah al-musilah ilaihi. Apa? Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Nek tadi kita punya semangat, kalau yang nomor 3 itu apa? Kita punya semangat. Yang kelima ini, semangat ini kita wujudkan dalam tindakan nyata. Dong iki nyong pengen ngaji sih nggih. Asline kula niku pengen banget mangkat. Ning, nek wis nganggo acara ning niki lho. Dia sudah ada semangat berarti wis apik. Cuman apa? Alangkah baiknya bila semangat itu dia wujudkan dalam tindakannya nyata. Nek memang pengen ngaji temenan ya mangkat. Ngoten kita. Nek memang dia itu pengen ngaji temenan ya hadiri. Selama tidak ada uzur datang. Ngeten lho.
Kalau kita melihat nggih, semangat para ulama dalam menuntut ilmu zaman dulu nggih. Zaman di mana teknologi belum secanggih sekarang, itu harusnya kita malu. Kalau kita melihat semangat para ulama nggih, zaman dulu bagaimana perjuangan prihatin. Nah, kuncinya apa? Kerso prihatin. Kita mau bercapek-capek, menahan ngantuk, menahan capek demi mendapatkan ilmu. Perjuangan atau keprihatinan para ulama zaman dulu nggih, ling lakoni prihatin dalam menuntut ilmu nggih, kita tentunya malu. Ada salah seorang sahabat Rasulullah bernama Jabir bin Abdullah. Beliau nggih, ingin mengkonfirmasi satu hadis yang pernah beliau dengar dari Rasulullah, tapi beliau itu lupa ingat. Ndak bener, ndak temenan ya, biyen Nabi tahu ngendikan ini. Kayan-kayane nyong setengah kelingan, setengah kelalen. Jal, siapa ya sing ingin kelingan? Oh iya, ada teman saya yang waktu itu hadir bersama Rasulullah sama saya juga, tapi teman saya sudah di Mesir. Padahal Jabir bin Abdullah posisinya di mana? Di Madinah. Dari Madinah ke Mesir perjalanan 1 bulan naik onta. Akhirnya yang dilakukan Jabir apa? Menyiapkan pelana onta. Beliau apa? Menyiapkan safar, naik onta dari Madinah ke negeri Mesir, menempuh perjalanan darat selama 1 bulan. Di Mesir beliau mencari temannya bernama Abdullah bin Anis atau Abdullah bin Unais. Beliau ketemu orang, cari rumahnya, ketemu orangnya, cuma menanyakan satu kalimat, Mas, jenengan ndak tesih kelingan riyen Nabi ngendika ngeten. Beliau mengatakan, iya, Nabi dulu bersabda gini-gini, saya masih ingat. Dengar hadis itu, Jabir langsung, oh nggih, pareng kula tak wangsul melih teng Madinah. Ada seperti itu. Betek-beteke ming pengin krungu satu hadis. Begitu sudah mendengar satu hadis, kula tak nyuwun pareng, kula tak pareng riyin matur nuwun. Ini semangatnya seperti itu. Bahkan apa? Nah ini ada satu kisah menarik. Ibunya Imam Bukhari itu dapat warisan uang 100.000 keping emas. Diriwayatkan bahwasanya ibunya Imam Al-Bukhari punya warisan 100.000 keping emas. Suatu hari dia memanggil anaknya Imam Al-Bukhari yang sudah dewasa, yang sudah remaja. Beliau mengatakan, mulai hari ini jenengan siap-siap. Mulai hari ini jenengan siap-siap, jangan tinggal di rumah saya lagi. Diusir maksudnya Imam Bukhari itu apa? Imam Al-Bukhari diusir. Diusir gimana? Lah terus saya disuruh kemana, Bu? Mae nyongkon meng diki critane malah kon lunga sekang omah dene. Beliau mengatakan gini, ibunya Imam Al-Bukhari. Mae ki duwe duit 100.000 keping emas. Ditinggali bapakmu nggih oleh warisan 100.000 keping emas. Koin emas ki cacahe 100.000. Kuwi jenengan gawa lunga. Wis aja manggon nang kene, gawa lunga jenengan ngumodal urip ya ora. Lah prike? Jenengan aja bali nggih nyong ora nemoni jenengan, sampean bali paha ora bakal tak temoni, nyong wegah weruh raine sampean, nek sampean hurung ngentekna duit nggo ngapalna hadis sebanyak itu. Jangan pulang sebelum kamu menghafalkan 100.000 hadis. Disangoni napa? Disangoni duit 100.000 keping emas, nggih. Dilarang pulang, kalaupun pulang tidak akan ditemui sebelum bisa menghafalkan 100.000 hadis. Imam Bukhari pulang betulan. Setelah beliau hafal berapa? Hafal 600.000 hadis. 6 kali lipat dari target. ngungkuli target. Ini loh semangatnya para ulama terdahulu. Tidak banyak alasan, tidak banyak kompromi dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti inilah semangat, kesungguhan, keikhlasan, gelem prihatin, itulah yang akan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat
dan semakin meresap dalam sanubari kita, tidak hanya keluar atau tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Wallahu alam. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.